Bagi teman-teman yang baru bergabung, ya, selamat datang di pertemuan online. Kali ini kita akan membahas ya tentang stake in purchasing process. Nah, tentunya dalam hal ini akan kita sampaikan banyak hal ya terkait dengan proses keputusan pembelian, terutama yang menyangkut dengan materi ya, teori-teori yang ada di materi ini. Dan saya ulangi lagi bagi teman-teman yang ada di kelas ini, mohon persiapkan diri, besok kita akan ujian tengah semester ya, dan tentunya waktunya akan saya buka ya selama sesinya itu 1 minggu ya, jadi artinya teman-teman bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan pertemuan ujian tengah semester itu akan saya close pada tanggal 24 ya, jadi artinya teman-teman usahakan sih sebelum tanggal 24 itu udah mengikuti semua ujian tengah semester ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu saya akan tampilkan slide ya terkait dengan materi kita. Baik, sebelum saya masuk ke materi ya, ada baiknya saya ngulas kembali nih, mereview kembali apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu ya. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Di sini ada Firda, ada Dwi, ada Sesa, ada Elvanda, ada Syukron Fahmi. Ya, Sesa, silakan. Di pertemuan minggu lalu, di hari Selasa itu membahas tentang analisis pemasaran, Pak. Yes. Terus ada beberapa tipe bisnis pasar. Yang pertama itu pasar industri, pasar reseller, dan juga ada pasar pemerintahan. Ya. Dan ada pasar institusi. Ya. Oke, mungkin ada yang menambahkan lagi. Sesa, thank you, good ya. Ada teman-teman yang mau nambahin lagi dari Sesa, pasar apa lagi? Kalau nggak ada ya saya tambahin aja ya pasar institusi dan pasar jual kembali ya, reseller. Nah, itu yang kita pelajari minggu yang lalu. Baik, thank you Sesa ya. Baik teman-teman, kita akan masuk ke materi ya. Baik teman-teman. Nah, di materi ini kita akan membahas tentang stake in purchasing process ya. Nah, di mana di sini kita akan membahas ya bagaimana ya memasarkan di setiap tahap proses keputusan pembelian ya. Baik, di sini kita lihat bahwa proses keputusan pembelian pelanggan itu jarang yang linear ya. Jadi pelanggan itu biasanya tidak memulai dari titik A ya, dan melanjutkan setiap langkah perjalanan pembeli itu untuk mencapai garis finish. Artinya endingnya pasti mereka udah tahu nih ya, yang sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya ya. Dan tentunya di sini sebaliknya pelanggan itu dia cenderung pindah ke pembelian yang pada fase yang berbeda-beda. Dan jadi mereka itu masuk ke lebih awal melalui lini-lini ya untuk lini-lini yang lain. Maksudnya mereka tuh banyak opsi pilihan ya untuk membeli produk yang mereka inginkan ya. Jadi merek itu perlu memiliki strategi untuk menangkap pelanggan ya, terutama dari sisi pemasarannya, dan bagaimana mereka itu tenaga pemasar itu tahu cara memasarkan atau prospek di setiap proses pada saat mereka membeli, keputusan untuk membeli ya. Nah, seperti apa sih prosesnya? Kita lihat di sini ya teman-teman ya. Ini sebenarnya materi ini udah kita share di beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini lebih kita mendalami ya terkait dengan materi ini. Nah, ini ada 5 tahapan ya dalam proses keputusan pembelian. Yang pertama adalah butuhnya pengakuan ya. Nah, yang kedua adalah pencarian informasi. Nah, yang ketiga adalah evaluasi opsi. Yang keempat ya, setelah itu mereka keputusan untuk membeli, dan selanjutnya evaluasi pasca pembelian. Baik, kita bahas satu persatu teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk butuh pengakuan ya, lebih tepatnya adalah butuh pengakuan. Nah,
Butuh pengakuan di sini di mana ya proses keputusan pembelian itu dimulai ketika konsumen menyadari ya bahwa mereka memiliki kebutuhan. Jadi mereka itu ya ingin memiliki masalah-masalah atau ingin menyelesaikan masalah mereka ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, itu selanjutnya di sini kita akan membahas sedikit mengenai butuh pengakuan ini. Pelanggan mungkin atau tidak tahu apa yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Dan mereka mungkin sadar ya pelanggan itu ingin mengubah realita ataupun situasi yang mereka hadapi pada saat itu ya. Dan mungkin mereka juga memiliki ide apa saja yang bisa membantu mereka, tetapi mereka tidak yakin ya merek apa atau produk apa atau solusi yang mana yang bisa memberikan pilihan yang terbaik terkait dengan produk yang akan mereka beli ya. Contohnya begini, untuk pengakuan ini, butuh pengakuan ini contohnya pada saat konsumen itu membeli suatu produk ya, anggap aja si A. Si A ini dia ingin memiliki komputer baru ya, karena apa? Komputer yang dia miliki saat ini atau laptop yang dia miliki saat ini agak sedikit lemot ya, lambat ya, atau istilah bahasa gaulnya Lola Lambretta. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya mau tak mau dia si A ini harus mencari produk yang sesuai dengan kebutuhannya dia, pasti akan berbagai macam yang dihadapinya. Apa itu situasinya, berbagai macam merek, dia pasti akan searching dan lain-lain. Nah, tentunya dia akan mencari ya produk yang terbaik, dan mungkin dia sedang bersiap untuk saat ini mungkin lagi mau ujian tengah semester besok ya kan, dan membutuhkan komputer yang untuk membantu tugas-tugasnya secara efisien. Nah, itu sebuah pengakuan ya, contoh dari si A yang ada masalah pada laptopnya yang lambat, tentunya dia ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan harapan dengan adanya komputernya baru, tugas-tugas yang diberikan ya pada saat pembelajaran itu bisa diselesaikan dengan efektif dan efisien. Nah, itu contoh need recognition ataupun butuh pengakuan ya. Baik. Contoh lainnya apa ya? Contoh lainnya adalah begini. Contoh misalnya si A, si B ya. Tadi si A, sekarang si B. Si B ini dia manajer proyek ya. Jadi pada saat dia memiliki staf atau anggotanya, ternyata staf anggotanya itu mengerjakan laporan kinerjanya itu dengan menggunakan aplikasi Excel ya, manual. Jadi Excel manual itu tentu banyak sekali sheet-sheet yang dibutuhkan karena mereka menginputnya secara manual. Nah, tentunya Excel itu kan sudah ketinggalan zaman ya, apalagi untuk proses namanya proyek atau bisnis, mereka butuh aplikasi yang cepat ya untuk memperlancar aktivitas di proyek mereka ya. Makanya mereka membutuhkan sebuah aplikasi atau sistem baru ya untuk menunjang dari proyek mereka seperti itu. Nah, itu adalah need recognition. Yang berikutnya adalah pencarian informasi, teman-teman. Nah, pencarian informasi di sini ya, pada fase ini pelanggan itu dia mulai ya untuk keputusan membeli ya, ketika pelanggan itu mulai mencari informasi yang dibutuhkan ya untuk membantu memecahkan problem atau masalah mereka ya. Dan mereka tahu bahwa mereka membutuhkan sesuatu untuk memperbaiki situasi, tetapi tidak yakin solusi mana yang terbaik buat mereka. Artinya mereka tidak yakin nih, ya. Maka mereka melakukan namanya information search atau mencari informasi. Nah, contohnya apa di sini? Contohnya adalah misalnya SESA, ya. Oke, saya nggak apa-apa ya, saya sebut SESA di sini ya. Hanya untuk pembelajaran SESA nggak apa-apa ya. Baik. Nah, SESA, seorang mahasiswi mencari informasi untuk membantu menyelesaikan masalah terkait dengan komputernya SESA ya. Apalagi komputernya lambat tadi ya. Jadi SESA ingin mencari laptop atau komputer yang sangat cepat ya. Nah, pada saat itu SESA akan mencari apa yang SESA inginkan ya. Nah, mulai saat itu SESA
ya untuk mempertimbangkan opsi untuk membeli komputer baru ya, karena komputernya Sesa lambat ya, yang sudah ada sekarang ini laptopnya atau komputernya lambat, maka Sesa akan mencari solusi komputer baru ya, seperti itu. Nah, informasi-informasi yang didapatkan Sesa apa aja? Berbagai macam ya. Contoh misalnya dari sisi produk, ya ada produk yang sesuai kebutuhannya Sesa, ada banyak macam ya, spesifikasi dari laptop itu apa aja yang dibutuhkan. Terus dari sisi merek juga ya. Setelah dapat produk yang diinginkan baru cari merek, ya mereknya apa aja. Terus yang berikutnya dari sisi harga juga, mungkin pertimbangkan Sesa ya dalam hal membeli laptop tersebut. Nah, itu information shot ya. Nah, yang berikutnya, maaf lagi ada kendala teman-teman. Oke, ya, yang berikutnya adalah evaluasi opsi, ya, option evaluation. Nah, di sini ya setelah pencarian awal selesai, ya pelanggan itu mulai dia merenungkan, ya apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka temukan pada fase kedua tadi, ya. Dan mereka mulai mengevaluasi pilihan mereka untuk menentukan solusi mana yang terbaik untuk memecahkan atau mengatasi masalah mereka, ya. Jadi pelanggan pada tahap ini, ya, mereka harus menentukan solusi apa yang paling dapat dipercaya, ya, apalagi yang terjangkau, kualitasnya bagus, ya, apalagi kinerja atau performance dari produk yang akan dibeli itu sangat bagus, ya, sangat baik atau tinggi. Nah, mereka mencari alasan untuk percaya mengapa satu solusi memiliki lebih banyak manfaat daripada yang lain, seperti itu. Nah, contohnya tadi setelah membuat daftar atau list terkait dengan laptop ya ataupun komputer yang dipilih oleh pelanggan tadi, dari sisi merek, dari sisi spesifikasinya, dari sisi harga. Nah, pelanggan itu dia akan melakukan namanya mulai untuk proses pembelian seperti itu, yaitu proses keputusan pembelian ya. Nah, selanjutnya yaitu ya keputusan pembelian. Nah, pada tahap ini teman-teman, pada tahap keputusan pembelian ini pelanggan ya siap untuk menarik ya ataupun siap untuk mengambil barang atau produk tersebut ya untuk dibeli. Dan mereka telah membuat keputusan terkait dengan produk, layanan ataupun merek ataupun solusi mana yang terbaik buat mereka untuk dibeli ya. Nah, hal ini ya setelah mereka melakukan riset terkait dengan option evaluation ya. Jadi sekarang pelanggan itu hanya perlu membeli ya agar merek yang mereka tentukan itu dapat membantu ya kebutuhan ataupun mengatasi masalah mereka. Nah, seperti itu yang pada saat mereka beli laptop atau komputer tadi, seperti itu ya. Nah, contohnya tadi ya seperti Sesa tadi, dia Sesa udah berhasil memilih nih produk mana yang sesuai dengan kebutuhan Sesa ataupun dari sisi harga juga ya sesuai dengan kantong dan juga spesifikasinya tinggi, performance-nya bagus. Nah, itu dengan harapan agar bisa membantu Sesa dalam mengerjakan tugas-tugas kuliahnya seperti itu ya. Nah, apalagi di sana ada istilahnya free ongkir misalnya. Itu ada salah satu option juga ya. Free ongkir itu ya kita tahu bahwa sekali ongkos kirim juga mahal ya. Jadi kita nggak perlu susah payah lagi datang ke toko tersebut ya. Cukup pembelian online aja udah bisa kita dapatkan ya barang tersebut dengan mudah seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah fase pasca pembelian ya. Nah, pada fase pasca pembelian ini adalah langkah terakhir dari fase-fase sebelumnya ya. Di mana pelanggan ya telah mempertimbangkan apakah solusi tersebut sangat akurat dan sepenuhnya memenuhi kebutuhan mereka ya. Jadi mereka akan memutuskan nih apakah sepadan nggak ya produk yang saya beli ini dengan harga yang saya
yang saya pilih misalnya lebih murah, kira-kira sepadan nggak? Ya biasanya sih ada kualitas, ada harga ya seperti itu. Nah, apakah merek tersebut juga memenuhi janji atau komitmen ya? Misalnya produk tersebut tahan banting ya, kualitasnya tinggi dan lain-lain. Nah, jika yang pertama pelanggan itu dapat kembali melakukan pembelian lagi ya. Namun pasti dia akan jika produk itu bagus, teman-teman, ya dia akan melakukan pembelian lagi, malah bahkan dia akan merekomendasikan pelanggan tersebut kepada pelanggan-pelanggan yang lain sesuai karena dia udah merasakan ini pelanggan tersebut bahwa produk yang telah diterima atau yang dibeli terus sesuai dengan istilahnya tingkatannya itu sangat puas ya. Sesuai dengan kebutuhan memecahkan masalahnya si pelanggan tadi ya, seperti itu. Namun jika produk tersebut ya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, maka dalam pikiran pelanggan tadi dia akan menolak ya, dan bahkan tidak akan pernah untuk membeli produk tersebut ya, karena produk tersebut sudah dinilai negatif ya oleh pelanggan tersebut. Bahkan mohon maaf nih, dari sisi kita juga yang sering suka bercerita pasti ke teman-teman yang lain, jangan beli produk ini lah, gue udah ngalamin ya, ini dari sisi ini ya ini bagus sih, tapi pada saat gue pakai segala macam, kok ada kendala di sini, kendala di situ, macam-macam. Nah itu jadi menimbulkan persepsi negatif terkait dengan produk tersebut. Akhirnya dari mulut ke mulut tersebarlah informasi tersebut ya. Maka itu sangat memberikan presiden yang buruk terkait dengan produk. Ya seperti itu. Baik. Nah ini adalah 5 tahapan dari proses keputusan pembelian customer ya. Selanjutnya adalah proses keputusan pembelian untuk produk baru. Nah, tadi itu untuk secara umum ya, untuk proses pembelian untuk secara umum ya, produk baru dan bekas ataupun whatever namanya. Nah, yang sekarang yang kita bahas adalah proses keputusan pembelian untuk produk baru. Nah, di mana di sini proses ada istilah proses adopsi ya. Nah, proses adopsi yaitu proses yang harus dilalui seseorang ya ketika dia memulai pertama kali mendengar informasi ya, informasi terkait dengan inovasi ataupun sampai dengan dia mengadopsi atau mengambil produk tersebut. Atau istilahnya sampai dia jadi beli itu produk ya. Nah, biasanya ya kita dalam hal membeli sesuatu produk atau barang, pasti kita akan searching dulu ya terkait dengan produk baru itu ya, apalagi apakah dia sesuai nggak dengan kebutuhan yang kita miliki, yang kita inginkan, ataupun memang secara kualitas rata-rata dibandingkan dengan produk-produk kompetitor yang lain dia lebih unggul. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya di sini ya pelanggan ya akan melewati 5 tahapan terlebih dahulu ya dalam proses pembelian produk baru ini. Nah, ya pertama adalah tahapan yang pertama dalam adopsi produk baru ini adalah awareness ya. Awareness ini adalah kesadaran ya. Yang kedua, setelah dia sadar, dia mulai tertarik ya, interest ya, atau berminat untuk memiliki produk tersebut. Nah, setelah dia berminat ya, dia akan mengevaluasi produk baru tersebut. Setelah dari evaluasi dinyatakan oke, ya kan, maka dia akan mencoba membeli mungkin ada testernya, mungkin ada produk-produk yang seperti yang ada di display ya, dia bisa mencoba. Contoh misalnya kalau laptop ya, produk-produk baru pasti dia ada displaynya. Nah, display itu bisa dicoba ya, apa-apa aja sih spesifikasinya dan segala macam, apakah sesuai. Begitu juga dengan handphone ya, produk baru tentu handphone baru tersebut biasanya sebelum dia di pasaran tuh pasti dia udah informasinya tuh udah lebih detail ya. Contoh misalnya kalau handphone yang terbaru Vivo misalnya, Vivo yang terbaru Vivo X berapa gitu ya. Nah, itu pasti dia udah memberikan informasi terkait dengan produk-produknya biarpun barangnya belum ada. Nah, pasti ada keinginan untuk mencoba ya produk baru tersebut seperti apa sih. Vivo X50 itu saya contohkan aja ya, seperti itu.
Nah, setelah mencoba ataupun contoh misalnya mobil baru ya, produk mobil baru, pasti dia ada test drive. Nah, kita akan coba dulu nih mobil baru tersebut kira-kira nyaman nggak, sesuai dengan yang ada di brosur nggak, segala macam seperti itu. Nah, setelah kita mencoba ya, kita akan terakhir melakukan adopsi ya, ataupun melakukan proses pembelian seperti itu ya. Baik. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan kesadaran dulu ya. Tentunya pelanggan itu dia sadar bahwa ada produk baru ya yang dia lihat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya dengan kesadaran tersebut dia akan melakukan mencari informasi terkait dengan produk tersebut. Setelah dia mendapatkan informasi terkait dengan produk tersebut, dia mempertimbangkan untuk membeli produk tersebut. Nah, di sini udah masuk namanya interest, ya. Dan berikutnya, dia akan setelah dia mempertimbangkan berbagai macam opsi tadi dari berbagai pilihan macam produk, dari sisi harga, kualitas dan lain-lain, maka si pelanggan tadi ya dia akan melakukan coba ya, mencoba produk tersebut. Apakah sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan keinginannya, ataupun sesuai dengan gambar yang ada di brosur tersebut ya. Dan selanjutnya terakhir adalah di mana dia akan mengadopsi ya setelah produk itu dinyatakan untuk dibeli seperti itu, dan dia akan menggunakan produk tersebut mungkin secara skala besar, mungkin juga dengan secara teratur. Nah, seperti itu. Ini adopsi ya, seperti itu. Baik, teman-teman. Yang berikutnya, proses keputusan pembelian untuk produk baru ya. Di sini ada istilahnya namanya difusi ya. Apa sih difusi itu? Nah, difusi itu semacam gini. Kalau kita mendengar informasi terkait dengan produk tersebut bahwa dia sangat bagus ya, maka secara otomatis di dalam otak kita, dalam otak manusia itu pasti akan namanya menggambarkan sesuatu yang merasa wah itu kayaknya memang bagus deh. Apalagi di situ ada deskripsinya yang bisa digambarkan dengan jelas terkait dengan produk tersebut, ya. Nah, setelah itu baru dia merealisasikan dari gambaran tersebut dengan bentuk yang nyata, ya. Nah, itu namanya difusi, ya, bentuk nyata dalam bentuk image yang sesungguhnya. Nah, seperti itu. Itu namanya difusi. Nah, di sini ya, dengan merespon atau memperhatikan produk baru, maka konsumen akan merespon pada tingkat yang berbeda juga. Nah, tergantung dari karakteristik konsumen tersebut dan juga karakteristik dari produk tersebut ya. Jadi ada dua karakteristik dari konsumennya ya, ada juga karakteristik dari produk tersebut. Nah, dalam hal ini ya ada 5 hal ya yang menjadi pilihan konsumen ya terkait dengan difusi ini ya. Difusi produk baru, maaf ya. Nah, yang pertama adalah inovator ya. Yang kedua adalah majority early atau majority awal, yang berikutnya adalah majority akhir, dan terakhir adalah orang yang lambat. Nah, ini tipe-tipe konsumen ya, atau inventor ya, terkait dengan produk ya, produk ataupun karakteristik konsumen. Nah, seperti itu. Nah, di mana di sini inventor ini bersedia untuk mencoba ide-ide yang baru ya. Inventor ini dia mencoba ide-ide yang baru, sedangkan adopsi awal tadi seringkali mereka menjadi penentu opini atau menerima ide baru ya, tetapi dengan cara lebih cermat atau cerdas. Nah, itu early adopter. Nah, yang berikutnya adalah early majority. Early majority ini jarang ya. Jadi di sini artinya suatu leader atau bukan leader ya. Kalau di sini bahasanya apa ya? Becomes leader atau sebelum menjadi pemimpin atau memutuskan mencoba ide-ide baru ya. Mereka mempertimbangkan, melakukan ya konsiderasi pertimbangan
ya sebelum kebanyakan orang melakukannya. Jadi artinya mereka ini pengen jadi orang yang pertama lah, seperti itu ya, yang merasakan ataupun mencoba dari produk tersebut, baru dia bercerita ya kepada teman-teman ataupun orang-orang yang lain. Jadi istilahnya dia early majority ini adalah orang yang pertama kali lah, lebih tepatnya seperti itu ya. Oke, become a leader, decide to try this. Oke. Nah, yang berikutnya adalah majority end. Nah, majority akhir ini mencoba sebuah inovasi hanya setelah orang-orang lain merasakannya. Jadi dia bukan yang pertama merasakan. Jadi dia mendengar dulu nih dari mulut ke mulut ya, dari orang lain informasi yang didapatkan. Baru dia akan mencoba. Itu namanya majority akhir. Nah, seperti ini kebalikannya dari early majority ya. Mayoritas awal ini. Ini kebalikannya yang majority end ya. Nah, yang berikutnya adalah ya respon dari pelanggan yang orang yang lambat ya. Nah, ini karakter yang terakhir ini adalah hanya dia mengadopsi sebuah informasi atau inovasi setelah informasi tersebut menjadi bagian atau sebuah tradisi di sini. Nah, jadi artinya karena orang udah pakai produk itu, kebanyakan orang udah pakai gitu ya, ya udahlah, gue yakin itu udah bagus lah. Nah, itu seperti itu tuh. Ini orang-orang yang terakhir nih, yang lambat nih dalam dalam mengadopsi sebuah produk baru ya, inovasi baru seperti itu ya. Jadi artinya semua orang udah memakai produk tersebut ya, dia lihat di pinggir jalan dimanapun, di aktivitas dia berada segala macam, orang udah pakai ya kayaknya ini pilihan yang terbaik. Udah, itu aja, simple ya. Itu terkait dengan orang yang people who slow ya, orang yang paling lambat, bukan paling lambat, orang yang lambat ya, seperti itu. Nah, ini adalah difusi produk baru di mana produsen mencoba produk tersebut agar diperhatikan ya, agar diperhatikan oleh yang mengadopsinya ya. Apalagi orang yang mencoba pertama kali produk tersebut adalah orang yang potensial ya. Nah, jadi artinya kalau orang yang potensial ini dia pasti akan sangat berguna bagi perusahaan ya, dalam memproduksi produk atau barang tersebut ya. Istilahnya kayak orang tersebut adalah public figure, contohnya seperti itu ya, untuk brand-brand baru ya. Seperti yang saya contohkan untuk Ruang Guru ya. Ruang Guru itu brand ambasadornya adalah siapa yang pemain Dilan itu, saya lupa namanya. Nah, itu orang yang udah siapa namanya? Iqbal ya. Iqbal ya. Nah, itu udah terkenal banget ya. Jadi sampai dengan saat ini dia menjadi brand ambassador untuk produk untuk Ruang Guru ya. Begitu juga untuk brand atau produk-produk lain. Nah, biasanya orang-orang yang dicoba ya, yang orang yang potensial itu adalah orang yang publik ataupun orang yang terkenal, atau yang bisa menjadi trendsetter ataupun yang sebagai influencer ya bagi pelanggan-pelanggan yang lainnya, seperti itu. Nah, itu adalah pelanggan yang potensial ya. Baik. Nah, di sini ada pengaruh ya, karakteristik dari tingkat adopsi ya, adopsi produk baru. Yang pertama adalah keunggulan relatif ya, advantage atau relatif advantage ya. Keunggulan relatif ini di mana tingkat inovasi mengungguli produk yang ada ya. Yang berikutnya adalah kesesuaian ya, di mana tingkat inovasi memenuhi nilai dan pengalaman konsumen potensial tadi ya. Contoh misalnya si Iqbal tadi, ataupun dari macam-macam ya, ataupun dari Princess Sarini untuk produk tertentu atau brand tertentu, misalnya seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah kompleksitas. Kompleksitas ini di mana inovasi itu sulit dipahami atau digunakan ya. Nah, di sini artinya dari karakteristik yang ketiga ini, bahwa di sini biasanya produk ini yang agak sedikit lain daripada yang lain ya. Dia pengen menampilkan sesuatu yang berbeda dari produk-produk yang lain ya, seperti itu.
Nah, yang berikutnya adalah co-divided. Jadi artinya di sini dapat dibagi, di mana inovasi itu dapat dicoba ya pada level-level terbatas ya. Jadi produk baru itu hanya istilahnya produk-produk yang spesial ya, special edition ya. Artinya karakteristik ini tidak semua orang tuh bisa memiliki produk tersebut. Kalaupun dia memiliki produk tersebut, dia akan berani membayar mahal. Nah, itu yang produk tingkat di mana terbatas ya. Nah, yang terakhir adalah communication skill. Nah, karakteristiknya dari inovasi ini bahwa di mana kemampuan dalam berkomunikasi ya, ini sesuai dari informasi yang didapatkan pada saat dia mengkomunikasikan inovasi tersebut ya, sesuai dengan apa yang dia gambarkan. Nah, itu communication skill. Jadi artinya jika ada produk baru atau brand baru, jadi orang yang brand ambasadornya pun dia pasti juga bisa menceritakan terkait atau pengalaman-pengalaman apa yang dia dapatkan. Itu membutuhkan communication skill ya. Skill untuk berkomunikasi itu sangat penting di sana. Seperti itu ya. Baik. Dari tahapan keputusan pembelian ya, terkait dengan tahapan pembelian produk baru ya, kira-kira nih teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Kita buka diskusi aja ya teman-teman di sini ya. Maupun cuaca di tempat saya lagi hujan ya, saya rasa di teman-teman juga sama ya, tidak mengurangi niat kita untuk belajar ya. Apalagi sinyalnya saya yakin pada kenceng-kenceng semua ya di tempatnya masing-masing. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini? Kita masih ada waktu sekitar. Pak, saya mau nanya. Iya, Sesa, silakan Sesa tanya. Tadi kan ada 5 dalam proses pembelian pelanggan. Ya. Yang pertama itu pengakuan. Maksud dari butuh pengakuan itu apa sih, Pak? Ya, oke. Dari sini dijelaskan bahwa dia semacam gini loh. Si pelanggan ini kan dia sebelum melakukan pembelian, ya, pasti yang namanya pelanggan itu dia punya masalah, ya. Nah, dalam artinya begini, pengakuan dalam hal ini lebih tepatnya kalimat itu adalah bahwa pengakuan bahwa dia itu memang betul-betul butuh, ya, butuh terkait dengan produk apa yang akan dia beli. Nah, itu diakui dulu nih oleh si pelanggan tadi bahwa dia memang butuh ya terkait dengan produk atau terkait dengan problemnya mereka. Nah, justru mereka butuh solusi untuk mengatasi dari masalah mereka tersebut, yaitu dengan adanya membeli produk baru. Nah, lebih tepatnya di sana kalimat itu Sesi. Jadi adanya butuh pengakuan itu adalah bahwa dia mengakui bahwa dia butuh, dia ingin membeli produk itu Sesa, seperti itu. Baru dia melakukan mencari-cari searching informasi dan segala macam. Nah, contoh kecil ya, Sesa begini. Aduh, handphone saya udah ini nih, udah jadul. Teman-teman yang lain udah pakai kamera, saya masih pakai Samsung lipat misalnya kan. Nah, itu semacam pengakuan. Dia mengakui bahwa dia memiliki kekurangan. Nah, seperti itu. Nah, mau tak mau dia harus mencari solusinya. Seperti apa? Yaitu ya dengan cara mencari informasi, ya kan. Yang pasti dia akan searching dulu apa sih handphone yang punya kamera yang bagus yang bisa zoom sama Pak Joko misalnya kan, seperti itu. Nah, itu saya gambarannya seperti itu ya. Itu menjelaskan kalimatnya seperti itu. Oke, thank you Sesa. Ada lagi teman-teman? Good. Thank you Sesa. Yang lain, Wahyu Perdi, Salsabila, Elva, siapa nih? Saiku, Firda, Pandu, ya, Lisna Francisca, Delvina Dwi Aryani, Yolan. Yolan ini hanya dari tadi kayaknya siapa Yolan enggak ya namanya ya? Ayo, mau ditanya, ada yang mau tanyain nggak? Muhammad Apis, monggo. Baik, kalau tidak ada, saya akan ngambil kesimpulan ya terkait dengan yang kita pelajari hari ini, bahwa dalam tahapan proses pengambilan keputusan pembelian itu ada 5 tahapan ya. Yang pertama adalah yaitu butuh pengakuan.
Yang kedua, setelah butuh pengakuan bahwa kita memang butuh produk tersebut, maka kita mencari informasi nih ya, produk-produk apa atau kualifikasinya apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi ya terkait dengan opsi-opsi. Artinya kita udah membuat list-list nih, apa-apa aja sih merek-merek yang ada di pasaran, atau kualitasnya apa aja, spesifikasinya, harganya juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita tentukan pilihan untuk membeli yang melalui keputusan pembelian. Dan selanjutnya setelah kita beli produk tersebut ya, jika produk tersebut merasa nyaman, enak dan segala macam sesuai dengan ekspektasinya kita, maka kita akan mereferensikan, biasanya seperti puas, bahkan kita berniat untuk membeli kembali produk tersebut, teman-teman. Nah, tapi apabila kebalikannya, produk yang kita beli tadi tidak sesuai dengan ekspektasi, ya banyak masalah ini itu dan segala macamnya, tentu kita tidak berpikir lagi untuk membeli, malah kita bercerita lagi kepada yang lain, kepada orang-orang yang atau teman-teman yang mau beli produk ataupun punya masalah yang sama dengan kita, pasti kita akan jangan beli produk itu. Nah, itu 5 tahapan dalam proses keputusan pembelian. Nah, yang berikutnya adalah untuk proses tahapan pembelian produk baru. Nah, di mana di sini untuk produk baru ini teman-teman, kita ada 5 tahapan ya terkait dengan inovasi. Terkait dengan mengadopsi produk baru. Yang pertama adalah kita memiliki kesadaran. Ya, kita sadar bahwa produk yang ada di saat ini ada bermacam merek ya, produk, kualifikasi, spek, harga dan segala macam, dan itu kita sadar bahwa kita juga butuh. Dan seperti itu bagian dari awareness atau kesadaran. Nah, selanjutnya kita akan melakukan namanya interest ya, atau berminat memiliki produk tersebut ya, baru interest doang ya. Interest itu artinya belum tentu jadi barangnya, baru tertarik aja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita evaluasi ya, terkait dengan produk apa yang kita butuhkan, inovasi baru tadi, produk baru tadi, dan kita coba ya. Setelah itu kita coba, kalau mobil itu kita test drive, dan setelah nyaman dan enak nih, gini kayaknya mobil ini harus gua miliki nih, barulah kita namanya adopsi. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman, ini tidak lepas dari 3C ya, dimana kalaupun nanti teman-teman suatu saat menikah ya, ini saya kasih ini sedikit ya. Saya dulu punya konsep namanya 3C ya. Apa itu 3C? C yang pertama adalah, saya koleksi ya. Saya koleksi dulu banyak ya. Saya koleksi banyak, teman-teman wanita saya segala macam. Mohon maaf ya, ini kalau apapun nanti teman-teman adalah seorang wanita, teman-teman juga mengkoleksi banyak ya, pria-pria ataupun laki-laki. Nah, itu sih yang pertama. Setelah kalian menjalani ya proses pertemanan dan segala macam, merasa enak, nyaman dan segala macam, sih yang kedua adalah kalian seleksi ya. Itu yang saya bilang tadi ya, seleksi. Oh, ternyata saya cocoknya dengan si A deh, sama si B kayaknya begini-gini, si C begini-gini. Nah, baru sih yang ketiga adalah resepsi ya. Itu artinya kita udah memutuskan bahwa inilah orang yang nanti akan menemani kita selama umur hidup saya ya, sampai dengan until the end ya, atau sampai dengan akhir. Nah, seperti itu. Nah, itu 3C. Nah, itu sama pola halnya dengan apa yang dilakukan oleh pelanggan dalam hal membeli produk baru. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya close ya.